Bayangkan sebuah dunia di mana kesalahan tidak ditebus dengan uang atau permintaan maaf, melainkan dengan tubuhmu sendiri. Bukan dengan luka sementara, tetapi dengan kehilangan yang permanen. Dalam dunia Yakuza, hal itu dikenal sebagai Yubitsume, ritual potong jari yang sudah lama menjadi simbol dari penyesalan, kesetiaan, dan kekuasaan. Ritual ini sering ditampilkan di film atau drama dengan nuansa menyeramkan, tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Ia adalah bagian dari sejarah sosial Jepang, lahir dari masa lalu, berubah di era modern, dan kini lebih banyak hidup sebagai mitos daripada praktik nyata. Asal mula Yubitsume bisa ditelusuri ke abad pertengahan Jepang, ketika kelompok penjudi jalanan yang disebut Bakuto sering terjerat utang. Jika tidak mampu membayar, mereka harus mencari cara lain untuk menebus kesalahan. Jari kelingking dipilih sebagai pengganti, kecil tapi penting. Kehilangan jari itu membuat seseorang lebih sulit menggenggam pedang, dan artinya ia akan lebih bergantung pada kelompoknya. Dari tradisi Bakuto inilah Yubitsume lahir, dan akhirnya diadopsi oleh organisasi Yakuza. Yakuza dikenal memiliki hierarki yang kaku. Pemimpin disebut Oyabun, bawahan disebut Kobun, dan hubungan keduanya sering disamakan dengan ayah dan anak. Dalam hubungan ini, kesalahan seorang Kobun tidak bisa ditebus hanya dengan kata-kata. Potongan jari menjadi bukti penyesalan yang nyata, sekaligus persembahan kepada Oyabun. Dengan begitu, tubuh seseorang berubah menjadi bahasa simbolis, sebuah tanda bahwa ia salah, ia menyesal, dan ia tetap setia. Di satu sisi, ini bisa dipandang sebagai penebusan. Namun di sisi lain, ia juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Kehilangan jari membuat anggota lebih lemah secara fisik dan akhirnya semakin bergantung pada organisasinya. Di masyarakat Jepang, kehilangan jari kelingking memiliki stigma yang besar. Orang yang mengalaminya sering diasosiasikan dengan Yakuza. Meskipun kenyataannya tidak selalu demikian, tidak semua orang yang kehilangan jari kelingking adalah korban Yubitsume. Ada yang kehilangan karena kecelakaan, ada juga yang karena penyakit. Tetapi karena gambaran di film begitu kuat, banyak orang percaya bahwa setiap jari hilang berarti masa lalu kriminal. Mitos ini bahkan lebih populer daripada kenyataan bahwa Yubitsume sebenarnya jarang dilakukan. Memasuki era modern, terutama setelah pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang anti-gang pada 1990-an, praktik Yubitsume semakin berkurang. Organisasi Yakuza menghadapi tekanan hukum dan sosial yang besar, sehingga ritual brutal seperti ini tidak lagi bisa dijalankan secara terbuka. Selain itu, kehilangan jari juga membuat mantan anggota kesulitan kembali ke masyarakat. Dari sinilah muncul solusi baru, prostetik jari. Dengan silikon yang dibuat menyerupai jari asli, mantan anggota Yakuza bisa menyembunyikan tanda masa lalu mereka, meskipun stigma tidak sepenuhnya hilang. Meski praktik Yubitsume menurun, mitos tentangnya semakin kuat. Film, serial, dan cerita populer sering menampilkan adegan potong jari untuk menunjukkan kesetiaan. Akibatnya, banyak orang di luar Jepang mengira Yubitsume masih marak, padahal kenyataannya sudah sangat jarang. Fakta lain, tidak semua kelompok Yakuza di era modern masih menerapkan ritual ini. Sebagian besar menganggapnya kuno, lebih sebagai simbol sejarah daripada aturan nyata. Dengan kata lain, Yubitsume kini lebih banyak hidup di layar kaca daripada di jalanan. Namun, sesekali kasus nyata masih muncul. Ada mantan anggota Yakuza yang mencoba menipu perusahaan asuransi dengan mengaku jarinya hilang akibat kecelakaan kerja. Padahal, kenyataannya itu adalah hasil dari Yubitsume.
Kasus seperti ini berakhir di pengadilan menunjukkan bahwa ritual yang dulu dianggap sakral bisa berubah menjadi masalah hukum di dunia modern. Inilah bukti bagaimana makna sebuah tradisi bisa berubah seiring perkembangan zaman. Yubitsume adalah cermin dari hubungan antara tubuh, kekuasaan, dan identitas. Ia menunjukkan bagaimana tubuh bisa digunakan sebagai bahasa untuk mengatur perilaku, menegakkan hierarki, dan memaksakan loyalitas. Dalam sejarah manusia, ada banyak praktik serupa. Cap bakar pada budak, mutilasi sebagai hukuman, atau tato paksa pada tahanan perang. Semua itu adalah bentuk bahasa tubuh yang dipaksakan, di mana tubuh individu berubah menjadi tanda yang dibaca masyarakat. Yubitsume berada dalam tradisi itu, tubuh sebagai teks, sebagai simbol kekuasaan yang lebih besar. Namun dunia telah berubah. Jepang modern lebih menjunjung tinggi hukum dan hak individu. Ritual seperti Yubitsume tidak lagi sejalan dengan nilai masyarakat saat ini. Ia bertahan terutama sebagai simbol budaya populer, sebagai ikon yang sering muncul di film Yakuza atau dokumenter kriminal. Justru karena jarang dilakukan, Yubitsume menjadi semakin menarik. Ia misterius, mengerikan, dan sekaligus memikat imajinasi. Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukanlah bagaimana ritual ini dilakukan, melainkan apa maknanya. Apakah Yubitsume benar-benar bentuk penebusan, di mana seseorang menunjukkan tanggung jawab penuh atas kesalahannya? Ataukah ia hanyalah alat kontrol yang memastikan anggota tetap tunduk kepada pemimpin? Jawabannya mungkin keduanya. Ia adalah ritual yang mengandung paradoks, memberi kehormatan melalui penderitaan, tetapi juga memperkuat kekuasaan melalui rasa takut. Yubitsume tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Jepang. Dari Bakuto hingga Yakuza modern, dari samurai hingga prostetik jari silikon, ritual ini menggambarkan bagaimana budaya bisa melahirkan simbol-simbol ekstrim. Meski jarang dilakukan hari ini, kisahnya tetap relevan. Ia mengingatkan kita bahwa tubuh manusia seringkali menjadi arena pertarungan antara individu dan kekuasaan. Dan dalam kasus Yubitsume, pertarungan itu diwujudkan dengan sebuah jari yang hilang, kecil tapi penuh makna. Mungkin inilah alasan mengapa Yubitsume begitu abadi dalam imajinasi. Ia bukan sekadar cerita tentang kriminal Jepang. Ia adalah cerita tentang manusia, tentang cara kita menanggung kesalahan, dan tentang harga mahal dari loyalitas. Jadi, ketika mendengar kata Yubitsume, jangan hanya membayangkan adegan mengerikan di layar film. Ingatlah bahwa di baliknya ada sejarah, makna sosial, dan refleksi tentang bagaimana tubuh kita bisa dijadikan simbol yang lebih besar dari diri kita sendiri. Pada akhirnya, Yubitsume adalah pertanyaan yang tak pernah selesai, penebusan atau kontrol.